Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. 1 bulan lebih bangsa kita berjuang melawan COVID-19. Dan salah seorang di barisan depan perjuangan ini, Menteri Kesehatan, Legend Dr. Terawan, dia pernah berkata, kita menghadapi musuh yang tak terlihat. Apakah kebetulan dia mengatakan hal ini? Tidak. Sebab lepas dari profesinya sebagai seorang dokter dan Purnawirawan Jenderal Bintang 3 di Tentara Nasional Indonesia, dia adalah orang percaya yang dianugerahkan Tuhan duduk di dalam kabinet pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dia tahu dan mengerti betul akan prinsip dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang dia yakini, sehingga membuat dia berani mengatakan hal itu. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini penyebab daripada kekacauan. Di balik virus corona, ternyata kuasa kegelapanlah yang menunggangi, kuasa kegelapanlah yang bekerja dengan begitu rupa, sehingga virus itu begitu cepat menginfeksi bangsa-bangsa yang ada di dunia termasuk Indonesia. Puluhan ribu yang menjadi korban jiwa, ratusan ribu yang terinfeksi. Begitupun juga sendi-sendi finansial perekonomian bangsa-bangsa mulai goyah akibat pandemi virus corona. Kalau kita melihat di dalam Injil, Yesus melawan, Yesus berhadapan dan Yesus mengusir roh-roh jahat yang ternyata menyebabkan penyakit bisu, tuli, jiwa, dan sebagainya. Yang harus kita ketahui di gereja hari-hari ini, bahwa kita berhadapan dengan musuh yang tak kelihatan. Kita masuk di dalam spiritual warfare, di dalam peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja melalui virus corona yang melanda setiap bangsa di dunia ini. Di satu sisi, virus ini menyebarkan ketakutan, keraguan-raguan, kekhawatiran, kecemasan bagi banyak orang. Tapi di sisi lain ternyata kesombongan orang-orang, institusi tertentu merasa diri mampu, merasa diri bisa, menyepelekan, menganggap remeh, pandang enteng dengan pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia ini. Sebagai gereja Tuhan, kita tidak perlu takut dengan virus corona ini. Tetapi ingat, jangan juga kita sombong, merasa diri mampu, merasa diri lebih. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus lebih besar daripada segalanya. Hanya Dia yang sanggup untuk menghentikan dan juga menolong kita daripada darurat virus corona. Dan di luar Tuhan, kita pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu apa yang kita bisa lakukan sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya di dalam peperangan rohani ini. Di dalam ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan menghadapi hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mengambil dan memakai perlengkapan senjata Allah, ini rahasianya. Kita bisa bertahan dan kita bisa menghadapi dan kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Ada beberapa senjata, saya sharingkan dua. Yang pertama, pedang roh, firman Allah. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mampu melindungi kita. Ketika virus corona menyebarkan ketakutan, keraguan-raguan, kecemasan, kebimbangan yang dapat melemahkan tubuh kita. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita perkatakan, maka firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Firman Tuhan memberikan kepastian, firman Tuhan memberikan keberanian, dan juga itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita di dalam kita menghadapi daripada serangan virus corona. Di masa-masa Paskah ini, kita mengingat akan karya Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Di mana kita lihat bahwa karena Yesus kita bisa diselamatkan. Oleh darah Yesus kita diselamatkan dari dosa, dari hukuman yang kekal. Tetapi ingat, darah Yesus juga berkuasa untuk melindungi kita dari segala yang jahat. Bangsa Israel selamat daripada tulah di Mesir karena di tiang-tiang pintu ada darah anak domba. Itu adalah gambaran daripada darah Yesus Kristus yang berkuasa menjaga, memelihara kehidupan kita. Beberapa kesaksian termasuk Tung Desem Waringin ketika mereka dirawat karena mereka terinfeksi dengan virus COVID-19. Selain perawatan tindakan medis yang didapatkan, mereka juga diperdengarkan pujian lagu-lagu yang berasal dari firman Tuhan. Amsal, hati yang gembira adalah obat. Hati yang bersuka cita
ternyata itu adalah rahasia untuk kita mengalami kemenangan dan juga kesembuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dan firman Tuhan itu iya dan amin. Mari baca, perkatakan firman Tuhan. Semua pesan-pesan, semua hal-hal yang membuat kita khawatir, kita singkirkan. Tapi kita isi pikiran kita dan juga media sosial dengan firman Tuhan. Dan kita perkatakan dan kita akan lihat kuasa firman Tuhan. Itu akan menolong saya dan saudara. Kemudian yang kedua, doa. Kelihatannya sepele, tapi inilah kuncinya. Ketahuilah, doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Ini bukan sekedar doa biasa, seperti kita bangun ataupun kita sebelum tidur, makan atau kita mau berpergian, tidak. Tetapi ini adalah doa syafaat, di mana kita berdiri, kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita betul-betul membawa, kita menggumuli, kita memohon pengampunan Tuhan atas hidup kita, pengampunan Tuhan atas dosa bangsa kita. Kita berseru memohon pertolongan Tuhan atas kota kita di mana kita berada, atas bangsa kita Indonesia, supaya Tuhan berbelas kasihan. Kenapa kita berdoa syafaat? Ketahuilah bahwa ada saat-saat tertentu keadaan orang-orang, keadaan satu kota, keadaan satu bangsa itu sangat ditentukan oleh doa-doa yang naik di hadapan Tuhan. Di zaman Daud ada 70.000 bangsa Israel yang mati karena sakit sampar. Dan ketika menyadari hal ini, Daud datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Dia membakar korban, menaikkan doa, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tilik dan Tuhan dengar. Dan tulah pun berhenti, tidak ada lagi kematian. Begitupun juga di dalam keadaan bangsa kita. Bangsa kita mencari pendua-pendua yang berdiri di hadapan Tuhan. Bergumul bagi bangsa ini di hadapan Tuhan. Bukan pendebat-pendebat rohani yang mempersalahkan, yang menyerang, mau membenarkan diri sendiri. Tinggalkan semuanya itu. Mari bersama-sama kita bersatu. Mari sama-sama kita berdiri bagi bangsa ini. Kita bersyafaat bagi bangsa ini. Sebab kita ketahui bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu mari gereja Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, kita pakai pedang roh itu sebagai senjata Allah. Kemudian kedua, kita berdoa syafaat setiap hari sampai kita melihat kuasa Tuhan nyata atas bangsa kita Indonesia, atas kota yang kita cintai, atas keluarga, atas kehidupan kita. Dari Manado, saya Irving Jensen. Tuhan Yesus menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Haleluya!